Di sini aku kasih mungkin lima hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita membuat tujuan. Yang kedua, kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, belajar dan terus belajar. Terus yang keempat adalah merasa bahagia dengan apa yang kita lakukan. Dan yang kelima itu jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Next. Nah, yang pertama itu kita membuat tujuan. Next. Nah, jadi kalau kita bikin tujuan itu ada dua nih. Yang pertama tujuan jangka pendek. Jangka pendek itu untuk hari ini, besok, lusa, atau minggu depan. Kemudian ada juga tujuan jangka panjang, yaitu misalnya untuk 1-3 tahun ke depan, bahkan bisa lebih ya. Lalu next. Nah, tujuan jangka pendek nih contohnya minggu depan aku mau ujian matematika. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dari kita sudah punya tujuan jangka pendeknya? Nah, kita breakdown lagi tuh, apa sih yang harus kita lakukan atau targetnya. Misalnya dalam satu hari ini aku harus belajar. Terus kemudian kemarin kan sudah pernah ujian matematika. Nah, aku akan evaluasi lagi tuh kemarin aku nggak bisanya di materi yang bagian apa, atau misalnya hitungan yang mana. Lalu itu dan juga mencari bagian yang belum saya kuasai. Selanjutnya mungkin, nah kalau itu tujuan jangka panjang, misalnya sekarang aku SMP gitu ya, masih satu SMP. Nah setelah lulus SMA, which is berarti 3 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu. Nah apa sih saya setelah lulus SMA itu saya mau bisnis online menjual kerudung, misalnya menjual hijab. Nah, apa yang harus saya lakukan nih dalam 3 tahun lagi untuk mempersiapkan bisnis saya ke depannya? Yang pertama, misalnya bikin dulu nih rencana bisnis dengan membaca, kita lihat teman-teman di sekitar tuh sukanya jenis hijab seperti apa sih yang lagi in gitu ya. Terus model-modelnya tuh seperti apa, atau apakah saya bisa bikin hijab yang model baru yang belum pernah ada gitu. Terus mempersiapkan diri untuk berbisnis, salah satunya dengan kalau misalnya dari paparan karamnya tadi itu dengan latihan dan belajar. Di sini sih belajar ya kalau untuk bisnis. Belajar perlu nih rencana bisnis, kemudian cara untuk berbisnisnya seperti apa, apakah mau online atau kita jual di pasar atau dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, nah ini salah satu yang paling penting kayaknya kalau misalnya konteksnya menjual kerudung, jualan gitu ya. Kita harus nabung nih untuk mendapatkan modal. Nah, dalam 3 tahun misalnya aku butuh modal 1 juta gitu. Berarti aku dari sekarang sampai dengan 1 tahun ke depan aku harus dapat sejumlah uang berapa supaya hasilnya di 3 tahun mendatang itu aku sudah terkumpul sebanyak 1 juta gitu. Lalu selanjutnya nah, melihat teman-teman menyukai jenis kerudung seperti apa. Jadi bisa dilihat nanti trennya supaya kita bisa menjual kerudung yang bagus dan bisa dinikmati banyak orang, bisa dibeli. Next. Nah, setelah membuat tujuan, kita tuh perlu apa sih yang dilakukan? Pertama, menuliskan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah melakukan evaluasi diri, melihat kelebihan dan kelemahan kita. Tadi kan sudah tuh, misalnya aku mau ujian. Nah, ujian kita tuliskan langkah-langkahnya, belajar, terus juga misalnya lihat lagi evaluasi yang kemarin, ulangannya, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya aku nggak bisa nih, benar-benar nggak bisa, mungkin kita bisa minta bantuan teman untuk mengajari kita untuk belajar. Nah, melakukan evaluasi diri, ya. Udah, next selanjutnya, yang kedua adalah jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Selanjutnya, sukses itu bukan hanya menghasilkan uang banyak. Nah, sukses itu datangnya dari diri sendiri, termasuk dari keberhasilan dan juga kebahagiaan. Indikator orang bahagia dan sukses itu semua datangnya dari diri sendiri. Contohnya mungkin next. Nah, misalnya pintar dalam berhitung, selalu mendapatkan nilai tinggi di ujian matematika, teman kita ya di sekolah. Lalu kalau misalnya aku kurang pandai berhitung, tapi aku tetap berusaha walaupun tidak dapat sepintar dengan temanku gitu. Jadi kalau misalnya next dulu mungkin, nah misalnya ya di bulan April ini nilai ujian matematika aku kurang memuaskan, misalnya aku cuma bisa dapat nilai 50 gitu ya. Lalu kita fokus nih ke diri sendiri, karena kita yang
set atau kita yang menentukan tingkat keberhasilan kita dan juga kebahagiaan kita. Misalnya aku mau targetnya itu aku mau dapat nilai 90. Di bulan April nilai ujian aku cuma 50 nih. Nah di bulan Mei oke deh aku mau aku mulai bisa nih belajar mengerjakan beberapa soal matematika dengan belajar, dengan evaluasi diri dan lain sebagainya gitu ya. Ikut belajar kelompok, mungkin ikut les. Lalu di bulan Juni, nah ketika aku ujian lagi nih di bulan Juni, ternyata nilai ujianku meningkat dari 50 sampai 75, jadi 75. Nah itu peningkatan itu adalah mungkin salah satu kesuksesan buat aku, tapi belum tentu dapat nilai 75 itu dianggap sukses oleh teman-teman kalian gitu. Jadi semua itu datangnya dari diri sendiri. Lalu di bulan Juli, nah akhirnya aku bisa nih dengan aku terus latihan soal-soal matematika, belajar soal matematika gitu. Akhirnya aku bisa mendapat nilai 90. Dan mungkin kalau misalnya kita bandingkan ke teman yang udah sering dapat nilai 100 misalnya, ketika mereka dapat nilai 90, mereka mungkin jadi kecewa gitu. Ya gue cuma dapat nilai 90 nih gitu. Sedangkan kalau kita, karena kita yang menentukan kebahagiaan kita, oke, berarti sukses sih gue udah dapet nilai 90, berarti itu adalah goal kita sudah tercapai gitu. Kemudian selanjutnya belajar dan terus belajar. Lalu next. Nah, kalau dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, kekecewaan itu harus kita salurkan dengan bekerja lebih baik lagi dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Nah, mungkin kegagalan itu ada ya, mungkin tadi seperti ceritanya Kak Ramya dari nggak suka sama sekali dari berlari gitu ya, mungkin gagal ikut yang Ironman, tapi dengan kita bekerja lebih keras lagi, latihan lebih keras lagi gitu, dengan kemauan yang lebih keras lagi, dan akhirnya Kak Ramya itu bisa ikut Ironman gitu. Mungkin contohnya seperti itu. Next. Nah, kita harus terus belajar meskipun kita pernah gagal sebelumnya, karena kegagalan itu suatu yang pasti, dan dengan gagal itu biasanya kita lebih termotivasi lagi. Mungkin setelah pas kita gagal kita sedih ya, dan itu wajar. Nah tapi kita nggak boleh nih terlalu berlarut-larut kesedihannya, karena kalau kita berlarut-larut kita nggak akan berkembang. Jadi kita harus semangat lagi untuk terus belajar. Nah terus kita juga belum tahu kapan akan merasakan hasilnya, karena belajar itu memang sesuatu yang mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan ya. Karena misalnya kalau tadi contohnya Kak Ramya untuk berlari gitu ya, berlari 5 kilo, aduh itu kalau buat aku pribadi itu jauh, itu kayaknya ya ampun susah banget. Tapi mungkin kita bisa coba mulai dari 1 kilo, terus kemudian 2 bulan kemudian 1,5 kilo ya, baby step is a step gitu. Terus walaupun kita punya banyak kekurangan, tapi kita bisa memanfaatkan kekurangan, karena pasti setiap orang itu punya kelebihan, dan kita harus explore diri kita lagi untuk tahu kelebihan kita itu apa. Kemudian merasa bahagia dengan apa yang kita lakukan. Next. Ya. Nah, hal yang membuat orang lain bahagia itu belum tentu membuat kita bahagia, begitupun sebaliknya. Dan kita juga harus bisa mulai bersyukur dari mulai hal yang paling kecil nih. Misalnya hari ini aku sehat, aku bisa sekolah, terus juga aku nggak merasakan sakit. Misalnya tadinya kemarin jatuh kakinya sakit, oh hari ini kakiku nggak terlalu sakit sebelumnya gitu. Aku bisa sekolah, aku bisa ketemu banyak teman. Nah itu kita kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri. Dan bahagia yang menurut kita udah membuat kita bahagia itu belum tentu menurut orang lain itu sudah membahagiakan diri mereka. Jadi kita fokus aja ke kebahagiaan kita sendiri. Nah salah satunya lagi kita bisa nih menemukan hobi dan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat supaya kita bahagia. Kalau dari cerita Kak Ramya tadi, berlari itu atau berolahraga itu jadi salah satu stress relief yang membuat Kak Ramya bahagia. Nah teman-teman di sini juga harus nih nemuin kegiatan apa. Kalau Mentiko kemarin dia suka banget bikin poster. Nah itu jadi hobi dia, dan dia tuh udah bisa bantuin Pak Lurah di rumahnya gitu. Nah itu jadi teman-teman di sini harus menemukan hobi dan kegiatan yang membuat teman-teman semua bahagia dan yang bermanfaat tentunya. Lanjut, next. Nah contohnya misalnya membaca mengenai alam semesta dan juga musik. Lalu selanjutnya, nah jangan takut mencoba hal baru. Ya, next. Nah, cobalah hal-hal yang belum pernah kamu lakukan. Misalnya kadang kita mungkin bosan dengan rutinitas, aduh pulang sekolah ngapain lagi ya gitu. Mungkin teman-teman bisa coba nih explore hal-hal yang
mungkin dapat menyenangkan teman-teman gitu, kayak misalnya coba olahraga gitu, olahraganya mungkin bulu tangkis atau tenis meja dan lain sebagainya. Lalu next, siapa sangka mungkin dengan kita mengeksplor diri, kegiatan-kegiatan lain, ternyata itu bakat kita ada di situ dan itu akan menjadi kesukaan kita dan menjadi stress relief dan membuat kita bahagia dan mengurangi stres juga mungkin ya. Lalu selanjutnya, kamu akan berhasil dan bahagia dengan caramu sendiri. Jadi kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan dan kita harus fokus pada diri kita sendiri. Jadi apa yang kita harus lebih baik dari kita yang kemarin, itu sih.